Perkenalkan, nama saya Armando Xisimonik, NIM 8030194040, kelas 01 PK5, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Komputer, mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Apakah hacking merupakan kejahatan? Berikan alasannya. Hacking adalah sebuah kejahatan. Alasannya karena hacking bagian dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internet atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Organisasi itu bisa dengan mudah membobol berkas-berkas penting atau file komputer dari sebuah perusahaan yang akan dia bobol. Namun organisasi tersebut tidak mengambil keuntungan, melainkan hanya mengetes seberapa kuat pertahanan keamanan IT dari perusahaan tersebut. 2. Bagaimana dengan cracking? Apakah hukum di Indonesia telah mengomunikasikan kejahatan cracking? Jelaskan. Cracking salah aktivitas meretas sistem keamanan komputer dengan tujuan kriminal atau tujuan yang jahat. Kegiatan ini dikenal salah satu kejahatan siber yang paling berbahaya dan paling serius. Hukum di Indonesia tentang kejahatan cracking di Indonesia telah diakomodasikan. Dijelaskan di sini KUHP pidana belum mengatur secara tegas mengenai perbuatan hacking dan cracking. Perlu suatu penafsiran terhadap undang-undang sehingga suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tidak begitu saja dikesampingkan karena alasan tidak ada peraturan atau ketentuannya. Keberanian hakim untuk menafsirkan undang-undang merupakan bentuk antisipasi terhadap cybercrime, khususnya mengenai hacking dan cracking. 3. Menurut Anda, kejahatan di ATM yang sering diberitahukan apakah termasuk kegiatan cracking? Beri alasan untuk jawaban Anda. Jawabannya adalah antara iya atau tidak, karena berita yang keluar mengenai kejahatan di ATM adalah perbuatan manusianya yang telah membobol paksa mesin ATM. Ada juga yang menggunakan program yang menggunakan aplikasi khusus yang disediakan cracker untuk mencuri uang di ATM. 4. Jelaskan bentuk kerugian dari spyware. Jelaskan langkah-langkah atau upaya penanggulangi spyware. Yang merugikan dari keberadaan spyware, selain banyaknya iklan yang mengganggu, adalah pemborosan bandwidth dan privasi yang telah terampas. Pada dasarnya, spyware tersebut diiringi dengan pop-up Windows yang tentunya selain memakan lebar pita lebih banyak, juga membuat loading internet Anda semakin lambat. Yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan perangkat yang terinfeksi seperti PC atau smartphone. Buat password baru, kemudian pasang aplikasi anti-spyware dari sumber yang terpercaya. Bisa juga memasang antivirus dan perangkat keamanan lainnya. Setelah membersihkan sistem, yang selanjutnya dilakukan adalah pembaharuan akun keuangan. Bisa jadi akun bank sudah diketahui oleh spyware dan perlu diganti. Jika informasi dicuri adalah informasi sensitif atau melibatkan pengumpulan dan transmisi gambar, audio, dan video, maka Anda harus menghubungkan pihak penegak hukum setempat untuk melaporkan adanya pencurian dan potensi pelanggaran hukum. Hal terakhir adalah jika akun telah dicuri, seperti akun keuangan, maka tindakan pembekuan akun keuangan adalah tindakan yang tepat. Kemudian mengganti semua informasi tentang akunnya. 5. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik yang digunakan oleh cracker untuk merusak sistem. 1 adalah spoofing, yaitu salah satu metode penyusupan dengan cara memasukkan identitas user sehingga hacker dapat masuk ke jaringan secara ilegal. Scanner, yaitu penyusupan dengan menggunakan suatu program yang secara otomatis dapat mendeteksi kelemahan sistem keamanan sebuah jaringan komputer.
3. Sniper, yaitu penyusupan dengan cara memonitoring dan menganalisis jaringan komputer. 5. Password cracker, yaitu metode dengan membuka password yang telah dienkripsi. Itu saja jawaban dari pertanyaan untuk UTS kali ini. Terima kasih.